15.000. Tapi begitu bergerak sesuai waktu jam sampai jam 12 malam, akhirnya sewaktu itu dari independen yaitu Bapak Martin Rantan dan Praptolah yang sebagai pemenangnya. Dikarenakan tidak ada lain karena secara mutlak beliau mendapatkan suara dari dapil 2 yaitu dapilnya Bapak Menkyu. Jadi kalau kita bicara dapil 2, kampungnya, kecamatannya Bapak Menkyu ini ada 3 kecamatan kalau nggak salah ya Pak. Jadi 3 apa 4 Pak? 3 Pak. Pertama Sungai Laur, Simpang 2, kedua Simpang 2, Simpang Hulu, ketiga Simpang Hulu. Kalau tidak salah suara di dapil 2 itu ada sekitar 45.000. Ya Pak, oke. Sekitar ada 45.000. Sewaktu itu Pak Boyman Harun hanya mendapatkan sekitar 900 atau 800, berapa. Sementara dari independen sewaktu Bapak Martin Rantan dan Pak Tok hampir 10.000. Itulah yang membuat Bapak Boyman Harun dan Pak Gordani kalah sewaktu tahun 2015. Berdasarkan pengalaman ini, tentu ini merupakan catatan tersendiri bagi saya. Saya tidak akan mau terulang lagi tahun 2015 kepada tahun 2020 ini. Oleh karena itu, jujur saya sampaikan, saya tidak akan mencalonkan diri sebagai bupati kalau tidak yang mendampingi saya putra terbaik dari daerah Simpang 2 ini. Jadi harapan saya sangat sederhana Pak. Nanti kalaulah saya tidak mengambil putra dari daerah hulu sungai atau Simpang 2 tadi, nanti bisa terjadi lagi tahun 2015. Nah, tapi insya Allah karena putra daerah yang sudah mendampingi saya, tentu sangat mustahil orang-orang di dapil 2, orang-orang di kampungnya Pak Yudi ini tidak memilih Pak Yudi. Dan kita berharap pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti suara di dapil 2 sebagai suara penentu juga mudah-mudahan melebihi suara tahun 2015. Jadi kadang-kadang bapak-bapak itu ditanya kenapa enggak muslim-muslim, kan? Ini bukan kita bicara agama tapi harus kita buka. Jadi alasannya itu, ini strategi kita harus menang. Karena jujur Pak, kalau saya ambil muslim-muslim bisa saja, tapi saya tidak dapat suara 20-an. Dan merasa tersakiti mungkin yang non-muslim. Ini jujur. Bapak muslim Pak, maaf. Nah, kalau kita berdua ini semua ini pasti setuju. Karena ada yang muslim, ada yang Kristen. Tapi kalau Kristen kedua-duanya yakin yang muslim tidak suka dengan kita. Gimana Pak? Bodoh. Jadi kalau kita bicara Al-Maidah 51, saya sudah masuk di situ. Betul. Karena saya muslim. Nah, tapi yang dari non-muslim pun ada yang mewakili, insya Allah. Begitu ya Pak Nanos? Betul Pak. Karena kalau kita Cerdas, bicara pemimpin, bukan bicara imam, bukan bicara pemimpin gereja, tapi bicara pemimpin atau bupati Kabupaten Ketapang, artinya harus mengayomi segala suku, segala agama, segala ras. Ya. Mantap Pak Wati. Luar biasa malam ini. Mantap. Jadi saya bicara di depan keluarga saya semua. Ya, itu dia. Saya yakin di depan keluarga saya semua. Jujur Pak, di sini saya sampaikan, mungkin sedikit, jangan cuma tahu saja nama saya. Latar belakang saya Pak, saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya bukan dari birokrasi, tapi samalah mungkin wira swasta biasa Pak, atau kalau disebut itu pengusaha kecil-kecilan. Nah, tentu banyak kekurangan dan kelemahan saya. Saya tidak bisa kampanye atau pidato yang selalu menjanjikan yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang membuat bapak-bapak semua suka di sini. Kebanyakan mungkin ada kandidat, insya Allah kalau saya jadi bupati, saya akan aspalkan jalan seluruh di
Mau ini, saya belum bisa gitu loh. Takut bukan apa Pak, janji itu adalah hutang dan akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu yang saya menjadi. Tapi seandainya masyarakat yang ada di Marawi ini dan memberikan amanah kepada saya, insya Allah seandainya Allah mentakdirkan saya menjadi bupati dan wakil bupati, naib saya kalau tidak bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Marawi. Nah jujur Pak, saya sampaikan termasuk dengan keluarga saya, dengan tim dari Partai Amanat Nasional, termasuk dari PDI Perjuangan. Umur saya Pak sudah 60 tahun, jadi kurang beberapa bulan aja. Saya cuma berharap mudah-mudahan sisa umur saya ini harus ada manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang. Itu yang lebih mendorong saya ingin mencalonkan diri sebagai sebagai Bupati Kabupaten Ketapang. Tapi ini tidak semudah apa yang kita ucapkan, tidak semudah apa yang kita harapkan. Saya adalah manusia biasa Pak, tentu banyak kekurangan dan kelemahan. Saya sadar sekali tanpa didukung oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, saya bukanlah siapa-siapa. Tapi saya yakin kalau saya melihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, saya merasa optimis, saya merasa percaya diri. Mudah-mudahan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti semua yang ada di sini akan bergabung bersama Era Mas pasangan nomor urut 3. Itu yang saya harapkan. Jujur Pak, saya kadang-kadang kalau sudah bergabung dengan PDI, kadang-kadang ada juga grogi saya Pak. Tapi alhamdulillah sekarang groginya udah hilang. Tinggal saya percaya diri. Saya sangat yakin didampingi orang PDI itu, karena jauh sebelum saya berkoalisi dengan PDI, saya banyak punya teman PDI. Militansinya sudah tidak diragukan lagi. Artinya biar manggung pun kalau PDI itu dia tetap kerja, tetap semangat. Itu yang saya lakukan. Terus ada isu mungkin dari kubu sebelah mengatakan apa itu PDI itu tinggal dapat wakil cakenet dan supir, istilahnya kan? Ban serap. Jujur di sini memang kalau kita bicara kursi, PDI punya 7 kursi, PAN cuma 4 kursi. Ini supaya tidak ada fitnah, tidak ada kecemburuan untuk ini. Itu bukan masalah. Kawan-kawan di PDI termasuk Bapak Ketua sangat legowo, tidak ada menunjukkan keegoan. Kita bukan bicara 4 atau 7, kita bukan bicara 7 atau 4, kita di sini bicara menang. Iya, benar. Nah, kalau menurut teman-teman dari PDI Perjuangan, terutama Bapak Kasdi dan tokoh-tokoh pengamat politik, Kabupaten Ketapang insya Allah pada tahun 2020 akan dipimpin seorang muslim. Nah, tinggal muslimnya tadi kan, seorang muslim ya Pak Kede. Ya. Itu tanda-tanda alam katanya akan dipimpin oleh seorang muslim. Makanya dari teman-teman bapak-bapak PDI itu tadi dia sangat legowo, berarti kita bukan menunjukkan kami 7 PAN 4, tapi bicara menang. Akhirnya adalah kesepakatan itu. Nah, tinggal makanya saya bilang tadi, kalau muslim itu di sini ada 3 Pak. Yang nomor 1 Iin Sulinar, Bapak Toyo, muslim. Ini sebenarnya memang kita tidak bicara agama, tapi ini fakta di lapangan itu merupakan serius. Nomor 2 Bapak Junaidi berpasangan dengan Bapak Sarani, muslim. Nomor 3 Elianto Harun berpasangan dengan Bapak Matisudi, muslim non muslim, artinya nasionalis. Nomor 4
4 ada Bapak Martin Rantan dan Bapak Farhan. Artinya di sini ada non Muslim dan Muslim. Nah, ini nomor 4 ini nanti mungkin yang bahasnya Pak Kasdi nanti. Ya Pak Kasdi, Pak Ketua aja. Makanya sebagai gambaran saja, saya bisa saja memilih pasangan atau pendamping saya yang Muslim, tapi saya yakin artinya ada yang disakiti di Kabupaten Ketapang ini. Paham tidak Pak maksud saya? Paham. Mengerti. Oleh karena itu, dengan hitungan yang matang, dengan masing-masing partai menunjukkan logonya, tidak menunjukkan kegonya, akhirnya kami berpasangan dengan Bapak Matius Yudi. Selanjutnya, saya sudah punya kesepakatan Pak dengan Bapak Matius Yudi secara pribadi maupun antar partai. Karena banyak mengatakan bahwa wakil itu hanya sebagai kenaik. Tapi di sini saya sampaikan khususnya kepada kader-kader PDI Perjuangan, segala urusan pembangunan dan pelaksanaannya akan saya serahkan kepada Bapak Wakil Bupati. Jadi ini bukan janji politik Pak, tapi ini kesepakatan. Kalau janji politik kan lain. Ini cah dulu Pak Wakil. Ini Pak Wakil. Mantap. Luar biasa. Jadi ya jangan ada keraguan. Insya Allah, bila Allah mentakdirkan kami menjadi Bupati Kabupaten Ketapang, tentu dengan doa bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, Ketapang akan lebih baik. Mudah-mudahan tentu dengan doa-doa bapak-bapak semua yang ada di sini. Itu harapan kita semua. Mungkin karena ini masih banyak lagi, karena Pak Pandi rasanya udah geram dia pengen ngomong tuh. Jadi sebelum saya tutup, saya jujur aja, saya ini yang namanya kayak upas, yang namanya apa? Itu yang kita Manis mata. Manis mata. Termasuklah Marau nih bu saya. Umur saya sudah 60 nih, baru 2 kali ini lah saya ke Marau nih. Kalau yang upas tuh baru itulah, baru yang tadi. Jadi cuman saya bukan dalam kapasitas harus selalu mengatakan menjelekkan dari pasangan lain enggak. Gitu. Karena saya pahamlah, mungkin saya yakin termasuklah kaca pertahanan sekarang Pak Martin kan manusia juga, mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan, kita nggak tahu lah. Jadi saya bukan dalam kapasitas menilai orang gitu. Tapi saya hanya berdoa, meminta seandainya saya menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, saya pantas dipilih menjadi bupati berdampingan dengan Bapak Matius Yudi. Pilihlah kami Bu. Kalau menurut Bapak kami ini pantas sebagai bupati. Dan saya pengen tahu ini khususnya yang Bapak ini PD ini. Yakin nggak kira-kira kalau era Mas ini menang? Yakin. Sebenarnya kalau saya tanya panjang nih cerita nggak habis-habis. Yakin itu ada dasarnya. Jadi memilih itu jangan sampai pilih. Yakin itu jangan hanya yakin, tentu ada dasarnya. Oh yakinnya karena begini. Cuma terlalu panjang kan kalau itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua ini yakin, saya lebih hakul yakin lagi. Iya. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya atau perkenalan dari saya. Mudah-mudahan sebelum saya tutup, sekali lagi saya mohon dari lubuk hati yang paling dalam kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Marilah kita bergabung bersama Era Mas. Tentu, kalaupun itu kemenangan, bukanlah kemenangan pribadi saya, bukanlah kemenangan Era Mas atau kelompok, tapi merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Itu. Seandainya ada kata-kata yang kurang pantas, kurang benar menurut bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, saya mohon dimaafkan. Tentu yang salah dan yang kurang itu dari diri pribadi saya, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bantu Bacur Amin. ramen juga. Bahasa saya enggak juga tak. Harus. Selamat malam. Malam. Jadi kalau kita yel itu bukan retorika, hanya yel berbunyi. Harus dari hati, harus ikhlas. Insya Allah kalau kita dari hati dan ikhlas, apa yang kita perjuangkan itu, apa yang kita harapkan itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama apapun itu sama. Tapi kalau hanya ermas siap, nah, itu artinya kan nggak serius, nggak maksimal nanti. Jadi harus dari hati. Gimana Pak? Setuju? Setuju. Kalau setuju kita ulangi. Ulang lagi. Setuju, Bu. Tangan mulai 3 ke atas. Tangan gini, Bu. Yang di depan Siap. Tidak, angkat tangan. Tangan, deh. Emas! Siap. Emas! Emas! Toplos nomor! 3. Toplos nomor! 3. Toplos nomor! 3. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Selamat malam. Oke, sahabat YouTube saya dimanapun berada, demikian penyampaian calon bupati Kabupaten sebagai calon bupati. 3 Nah, untuk acara selanjutnya Pak Herianto yaitu Harun. penyampaian visi dan